Sahabat Ruang Belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertemu kembali dengan saya David Mustafa di channel Ruang Belajar. Baik, di video kali ini saya akan berbagi materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 8 jenjang SMP, yaitu pada bab 2 menghindari minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Sahabat Ruang Belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Islam sangat melarang keras manusia mengkonsumsi minuman keras, berjudi, dan pertengkaran. Selengkapnya pembahasan ini ikuti video ini sampai selesai. Sebelum itu mohon dukungan dan supportnya untuk channel Ruang Belajar ini untuk lebih berkembang, memberikan manfaat kepada kita semua, memberikan wawasan kepada kita semua dengan cara like, share, dan subscribe. Sahabat Ruang Belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tujuan pembelajaran ini adalah membaca, mengartikan, dan memahami kandungan ayat dan hadis mengenai larangan minuman keras, judi, dan pertengkaran. Yang kedua, memahami bacaan qalqalah. Yang ketiga, mengamalkan dan membiasakan akhlak mulia berupa menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Sahabat Ruang Belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat melarang keras hambanya mengkonsumsi minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya karena dapat merusak fisik dan mental kalian. Kalau sampai kalian mengkonsumsi minuman keras, narkoba, maka dampak yang akan terjadi pada kalian adalah malas bekerja, malas belajar, dan kesehatan akan menurun. Subhanahu wa Ta'ala juga melarang hambanya melakukan perbuatan judi karena judi bukan cara untuk mendapatkan rezeki. Berjudi juga menyebabkan kehancuran. Banyak keluarga yang hancur gara-gara berjudi. Berjudi juga menyebabkan kekerasan, pertengkaran, dan pertikaian. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang hambanya melakukan kekerasan, pertengkaran, dan pertikaian. Islam mengajarkan umatnya untuk menyelesaikan masalah dengan damai. Kalian sebagai pelopor penerus bangsa, maka kalian harus menjadi pelopor terciptanya kedamaian, kenyamanan, dan ketentraman. Itu di lingkungan keluarga, di sekolah, maupun di masyarakat. Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat 90 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Di dalam Al-Quran surat Al-Maidah ayat 90 ini ada hukum tajwid. Salah satunya adalah qalqalah. Kalau di sini kita temui pada kata fajtanibuhu. Ini ada jim disukun. Ini adalah huruf qalqalah. Di sini juga ada rijsum. Di sini ada jim disukun. Ini juga bacaan qalqalah, ya. Qalqalah yang artinya getaran suara. Huruf qalqalah ada 5. Ba,
jim, dal, to, kof. Kalau ingin mudah dihafal, maka kita harokati dibaca dengan baju di toko. Ya, agar mudah kita hafal, maka kita baca baju di toko. Mudah kan? Yang pertama, qalqalah dibagi menjadi dua. Qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah kubro artinya getaran suara yang lebih besar. Qalqalah sugro artinya getaran suara yang lebih kecil. Qalqalah sugro, apabila ada salah satu huruf ba, jim, dal, to, kof disukun atau mati, dan matinya itu dari asal kata-kata dalam bahasa Arab, maka hukum bacaannya disebut qalqalah sugro. Cara membacanya harus bergerak dan berbunyi seperti membalik. Umpama contoh, yaqta'una. Ya. Qalqalah sugro itu huruf matinya berada di tengah-tengah kata. Ya, seperti ini contohnya. Ini berada di tengah-tengah kata. Yaqta'una. Dan mantulnya ini tidak terlalu besar. Ya. Kalau qalqalah sugro, yaqta'una. Kemudian yang kedua, Ibrahima. Ini ada ba disukun, ini adalah qalqalah sugro. Yang ketiga, naj'alu. Jimnya disukun. Ini adalah qalqalah sugro. Dia berada di tengah-tengah kata. Kemudian yang keempat, yutfi'una. Ya, yutfi'una. Ya. Ini adalah contoh dari qalqalah sugro. Yang kedua, qalqalah kubro. Apabila mati atau sukunnya huruf ba, jim, dal, to, kof dari sebab wakof berhenti atau titik, koma, maka hukum bacanya disebut qalqalah kubro. Cara membacanya lebih jelas dan lebih berkumandang. Contoh, min khalaqu. Ya, ini berada di akhir kata. Ya, berada di akhir kata. Min khalaqu. Ulul albab. Sawa asyirat. Nah, ini matinya karena berhenti. Ya. Kemudian ma yurid. Nah, kemudian dalnya ini mati. Ini juga termasuk qalqalah kubro. Itulah sahabat ruang belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah hukum qalqalah. Selanjutnya ada hadis yang diriwayatkan dari Imam Muslim yang bunyinya, Ani bin Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Rawahu Muslim. Yang artinya dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Bahaya minuman keras. Narkoba bagi fisik. Yang pertama, mabuk. Kedua, sakit kepala, mual atau muntah, nyeri persendian, darah tinggi, menurunnya kekebalan tubuh, resiko kanker, jantung, gangguan pernafasan, kerusakan organ hati. Bahaya minuman keras dan narkoba secara psikologi. Gangguan daya ingat, hilang orientasi, gangguan bahasa, perubahan kepribadian, halusinasi.
Oleh karena itu, sebagai orang muslim yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus menjauhi minuman keras, narkoba, dan zat adiktif lainnya. Larangan berjudi. Selain khamr adalah judi. Perbuatan judi adalah perbuatan yang keji dan perbuatan setan. Orang yang gemar berjudi, ia akan sengsara hidupnya karena ia terbiasa merampas harta lainnya. Judi tidak akan mendapat ridho dari Allah, yang ada mendapat murka Allah Subhanahu wa taala. Kalau di zaman dahulu judi menggunakan undian anak panah. Kalau judi zaman sekarang seperti sambung ayam, main kartu, tebak skor bola, pacuan kuda, judi online. Pengertian judi. Judi adalah segala bentuk kegiatan yang melibatkan dua orang atau lebih dengan melakukan spekulasi atau rekayasa untuk mendapatkan kesenangan dengan menggunakan jaminan atau taruhan, sehingga yang menang akan diuntungkan dan yang kalah akan dirugikan. Larangan pertengkaran. Al-Quran, Surat Al-Maidah, Surat kelima, ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalik katabna ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a walaqad ja'athum rusuluna bil bayyinati thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi lamusrifun, yang artinya, oleh karena itu kami tetapkan suatu hukum bagi Bani Israel bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul kami telah datang kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi. Dalam Al-Quran, Surat Al-Maidah, ayat 32 menjelaskan bahwa dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang bisa berakibat kepada pembunuhan sangat dilarang. Meskipun dalam ayat ini disebut bahwa larangan membunuh itu ditujukan kepada Bani Israel, tetapi pada hakikatnya larangan ini berlaku untuk seluruh manusia di dunia. Apa dampak pertengkaran? Yang pertama, melukai diri sendiri. Yang kedua, melukai orang lain. Yang ketiga, masuk penjara. Yang keempat, terbunuh atau membunuh orang lain. Itulah dampak pertengkaran. Kalau kita tidak ingin mendapatkan dampak dari pertengkaran ini, maka jangan lakukan pertengkaran. Tindakan menghilangkan nyawa orang lain sangat berat dosanya di mata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam ayat ini ditegaskan bahwa membunuh seseorang adalah seperti membunuh semua manusia. Sebaliknya, pahala memelihara kehidupan seseorang seperti pahala memelihara kehidupan semua manusia. Ketahuilah bahwa orang yang mati karena dibunuh seseorang, kelak di akhirat tangan kanannya memegang kepalanya sendiri dengan urat leher mengeluarkan darah.
sedangkan tangan kirinya menyeret orang yang membunuhnya untuk dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibunuh ini kemudian berkata, "Wahai Tuhanku, orang inilah yang telah membunuhku." Lalu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada pembunuh itu, "Celakalah engkau." Lalu pembunuh itu diseret ke neraka. Sungguh kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan dari perbuatan keji ini. Untuk mengetes kemampuan kalian dalam memahami pelajaran ini, maka kerjakanlah tugas-tugas sebagai berikut. Yang pertama, jelaskan pengertian qalqalah sugro dan qalqalah kubro. Yang kedua, apa bahaya minuman keras, narkoba bagi fisik. Yang ketiga, apa bahaya minuman keras dan narkoba secara visual. Yang ketiga, apa bahaya minuman keras dan narkoba secara psikologi. Yang keempat, apa perbedaan judi zaman dahulu dengan zaman sekarang. Yang kelima, apa yang dimaksud dengan judi. Yang keenam, dampak apa yang akan terjadi bila bertengkar. Sahabat rumah belajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cukup itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan pembahasan ini memberikan manfaat buat kita semua dan menjadikan pelajaran buat kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.